Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saul Ahmad Rabiul, dan NIM E1E1240054, mahasiswa jurusan Teknik Informatika angkatan 2024 dari Universitas Haloleo. Di sini saya akan mempraktekkan atau mendemokan cara menampilkan atau mendemokan bahasa pemrograman PHP dari W3 School. Di sini langkah pertama yang kita harus punya yaitu tentu saja Visual Studio Code atau software lain, dan juga Exam ataupun Laragon. Di sini saya menggunakan Exam. Ini langkah awalnya, kita harus membuka dulu Examnya, terus kita jalankan Apache-nya. Dan kita minimize kalau sudah jalan. Kemudian sebaiknya kita buat dulu folder untuk menyimpan latihan kita ini. Karena kita menggunakan Exam, kita menyimpannya di folder Exam juga. Kita cari Exam, terus htdoc. Nah, di sini kita buat folder baru untuk menyimpan file-file yang akan kita buat. Ini saya akan beri nama latih_php. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung ke Visual Studio Code-nya. Nah, langkah awalnya kita harus buka dulu foldernya. Kita pilih file, terus open folder. Kita cari latih PHP yang baru kita buat tadi. Nah, di sini sudah muncul. Kita bisa klik ini untuk membuat file baru. Dan di sini kita kasih nama latih 1. Karena kita pakai bahasa pemrograman PHP, jadi kita tambahkan titik dot atau dot PHP. Terus enter. Nah, di sini bisa langsung kita tuliskan kodenya. Ini kita akan belajar dari W3 School. Kita cari saja di browser W3 School. Nah, di W3 School ini ada banyak bahasa pemrograman untuk dipelajari. Salah satunya di sini kita akan belajar PHP. Di sini kita pilih saja PHP. Nah, jadi PHP ini adalah bagusnya di W3 School ini kita juga diajari apa itu PHP dan juga cara langsung prakteknya. Jadi kita mudah mengerti lah. Di sini, jadi PHP itu adalah bahasa script server dan alat yang ampuh untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. PHP merupakan alternatif yang banyak digunakan, gratis dan efisien untuk pesaing seperti ASP milik Microsoft. Nah, di sini kita mulai belajar. Ini ada codingan, itu belajar mudah dan PHP try it. Nah, di sini kita coba saja langsung di Visual Studio Code kita. Kita tulis saja sesuai dengan apa yang ada di W3 School. Di sini type HTML, kemudian HTML, body. Nah, untuk panggil PHP kita menggunakan tanda ke kiri, terus tanda tanya, terus PHP. Nah, untuk menampilkan kata atau apapun pada bahasa pemrograman PHP, kita menggunakan kata kunci echo. Ini kita langsung tulis saja echo, tanda kutip. Misal di sini saya mau menampilkan nama saya, Saul Rabiul. Jangan lupa titik komanya untuk
menutup, kemudian kita tutup PHP-nya dengan cara tanda tanya dan arah ke kanan. Kemudian kita tutup bodinya. Dan HTML-nya. Nah, seharusnya ini sudah bisa jalan. Untuk melihatnya, karena kita pakai PHP, jadi di sini kita bisa buka di browser langsung. Ini kita tulis localhost garis miring terus nama folder yang kita buat tadi, folder yang kita simpan di dalam exam dan htdoc-nya. Jadi saya beri nama latih_php. Kita buka saja. Kita pijit latih1php. Nah, di sini muncul nama Saul Ahmad Rabiul. Saya juga bisa ganti. Kalau saya mau tambahkan NIM, 4054. Nah, ulang. Nah, ini ya otomatis terganti. Kemudian ini ada pengantar PHP. Kita coba baca terus kita praktekkan. Jadi kode PHP itu dieksekusi di server. Apa yang seharusnya sudah kita ketahui sebelum mengetahui PHP? Tentunya yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di sini apa itu PHP? Jadi PHP adalah akronim untuk PHP Hypertext Preprocessor. Dan PHP adalah bahasa script sumber terbuka yang banyak digunakan. Script PHP dieksekusi di server, serta PHP gratis untuk diunduh dan digunakan. Pertama, apa itu berkas PHP? Jadi file PHP dapat berisi teks, HTML, CSS, dan JavaScript, dan kode PHP. Kedua, kode PHP dieksekusi di server dan hasilnya dikembalikan ke browser sebagai HTML biasa. Dan yang ketiga, file PHP memiliki ekstensi .php. Apa sih yang dapat dilakukan PHP? Ini ada banyak. Yang pertama, PHP dapat menghasilkan konten halaman yang dinamis. Kedua, PHP dapat membuat, membuka, membaca, menulis, menghapus, dan menutup file di server. Ketiga, ada PHP dapat mengumpulkan data formulir. PHP dapat mengirim dan menerima cookie. PHP dapat menambah, menghapus, mengubah data di database Anda. PHP dapat digunakan untuk mengontrol akses pengguna, dan juga PHP dapat mengenkripsi data. Jadi dengan PHP, kita tidak hanya bisa menghasilkan HTML, kita juga bisa menghasilkan gambar atau berkas PDF. Kita juga bisa menghasilkan teks apapun seperti XHTML dan XML. Kemudian mengapa PHP? Jadi PHP berjalan pada berbagai platform seperti Windows, Linux, Unix, macOS, dan lain-lain. Dan juga PHP kompatibel dengan hampir semua server yang digunakan saat ini. Tetap PHP mendukung berbagai macam database. Jadi di sini kalian bisa baca sendiri untuk belajarnya. Kita langsung cari saja prakteknya biar kita langsung. Ini instalasi PHP. Kalian tinggal baca untuk menampilkan versi PHP. Kalian bisa ketik kode ini di terminal kalian. Langsung belajar sintaks saja, yaitu cara penulisan PHP. Jadi script PHP ditempatkan di mana saja dalam dokumen. Script PHP dimulai dengan tanda ke kiri, tanda tanya, dan PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya dan tanda arah ke kanan. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita bisa praktekkan di Visual Studio Code kita. Kita buat file baru lagi. latih2.php, enter.
langsung sebut saja doc type HTML body, terus kita panggil PHP-nya dengan cara klik kiri tanda tanya PHP, enter. Untuk menampilkan sesuatu kata kuncinya echo tanda kutip. Oh, di sini ada sebuah judul itu dengan H1. Ini bahasa pemrograman ini untuk membuat judul di HTML. Please my first PHP page. Kemudian kita panggil PHP-nya. Echo hello awal, koma, terus kita tutup. Ini tidak terbaca, apakah ada yang salah? Oh, ini nama file kita salah ya. Ini pakai koma. Kita hapus saja. Buat baru. Latih 2.php. Nah, ini sudah benar. Mulai ulang, kita tulis doc type HTML terus HTML body, kita bikin judul H1 my first PHP page, dan kita tutup. Kita panggil PHP-nya, bukan echo tanda kutip file, koma, kita tutup. Kita tutup bodinya dan juga HTML. Nah, kita coba buka di localhost. Ini baru latih 1 PHP karena kita baru buat tadi latih 2, kita refresh saja. Nah, sini latih 2. Nah, di sini ada judul yaitu my first PHP page dan juga hello Shawal. Sesuai dengan codingan kita. Kemudian kita beralih lagi. Nah, jadi PHP ini sensitif dengan huruf besar dan kecil. Jadi dalam PHP kata kunci misalnya if, else, while, echo dan lain-lain itu sama. Jadi dia tetap terbaca walaupun menggunakan huruf kapital. Kita bisa coba di sini. Tidak usah ya buat file baru, kita pakai saja file ini. Di sini kita pakai huruf kecil, kita coba pakai huruf besar echo-nya. Hello Shawal 1. Dan kalau kita campur, kita huruf besar duluan, huruf kapital duluan, diikuti huruf kecil. Hello Shawal 2. Kita tutup dulu, kita lupa tutup. Kita coba cek.
Nah, ini tetap terbaca ya. Jadi PHP itu tidak sensitif terhadap huruf kapital ataupun huruf kecil. Nah, di sini ada lagi, perhatikan contoh di bawah ini ya. Hanya pernyataan pertama yang akan menampilkan nilai variabel. Misal color, kali ini karena color huruf kecil, color huruf kapital, dan huruf campur diperlakukan sebagai 3 variabel yang berbeda. Jadi untuk nama variabel, setiap perbedaan huruf kapital dan kecil itu jadi dibedakan variabelnya, tidak sama, walaupun katanya mungkin sama. Misal kita coba codingan ini. Terus dulu. Nah, di sini ada variabel color yang menggunakan huruf kecil semua. Ini colornya merah. Kita tutup. Kita coba tampilkan echo my car is. Jadi kita panggil variabelnya yaitu color, dan titik br. Fungsi br ini untuk baris-baris ya. Ini bahasa untuk HTML. HTML itu bahasa pemrograman atau bukan sih? Ini my house is. Panggil color menggunakan huruf besar semua. Kemudian echo my book is. Kita campur color titik. Nah, kita coba jalankan. Nah, jadi yang terbaca itu cuma label color dengan huruf kecil semua. Jadi untuk variabel color huruf besar ataupun yang dicampur huruf besar kecil ini tidak ada. Jadi hasilnya itu error. Soalnya kita bisa tambahkan di sini variabel baru lagi. Misal huruf besar semua. Tambahkan yellow. Dan kita tutup sama yang di bawah ini color cell green. Seharusnya ini terbaca sih. Nah, ini sudah terbaca. Jadi untuk nama variabel itu dia sensitif ya, huruf kecilnya beda untuk kata-kata kunci di PHP-nya itu tidak sensitif. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada komentar PHP. Jadi komentar dalam kode PHP adalah baris yang tidak dieksekusi sebagai bagian dari program. Tujuannya untuk dibaca oleh orang yang melihat kode tersebut. Contoh seperti ini. Ini ketika kita coba coding ya, kita tambahkan aja di sini.
is single line ini tetap tidak terbaca karena di sini fungsinya sendiri dia untuk memberitahu kepada misal kita kerja suatu project bareng-bareng, ini untuk mempermudah kita untuk mencari sebuah kode. Mungkin seperti itu. Untuk garis miring 2 ini untuk single line comment, pagar untuk sama seperti yang pertama single line comment, dan untuk yang garis miring dan bintang ini untuk multi line comment. Ini kita coba hapus saja. Nah, kemudian kita lagi komentar baris tunggal seperti tadi. Output, jadi ketika kita coba codingan ini yang terbaca itu cuma echo welcome home, jadi ini tidak terbaca pada website. Sama seperti ini. Saya kira untuk komen pasti kalian paham ya. Sama seperti ini juga untuk multi baris komennya, jadi kurang lebih fungsinya sama, tetapi ini bisa, kalau yang tadi cuma untuk satu baris saja, kalau ini bisa banyak codingan lah, banyak baris. Kita buka di atas dan kita tutup di bawah. Beda dengan pagar dan garis miring 2 tadi, hanya untuk satu baris. Misal ini komentar di tengah kode. Sintaks komentar multibaris juga dapat digunakan untuk mencegah eksekusi bagian di dalam baris kode. Coba kita coba praktek. Ini ada variabel x sama dengan 5. Pakai komentar multi baris ya. 15. Dan kita tutup. Tambah 5. 5 ditambah 5. Kita tampilkan variabel x nya. Nah, itu kita lihat. Nah, hasilnya 10 karena 5 tambah 5 itu 10. Kenapa ini 15-nya tidak terbaca? Karena ini komen, jadi dibungkus komen seperti ini, garis miring bintang, jadi dia tidak terbaca, tidak dieksekusi oleh sistem. Jadi hasilnya itu hanya 10. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada variabel PHP. Jadi variabel ini analoginya seperti wadah untuk menyimpan sebuah informasi. Untuk membuat variabel dalam PHP, kita menggunakan tanda $. Ini x 5, variabel x isinya integer 5, variabel y isinya string John. Kita bisa coba juga di ini, variabel x sama dengan 5, variabel y dengan Saul, nama saya. Tutup. Oh, lupa tanda kutipnya. Nah, kita echo. Panggil x
dan juga y-nya. Kita coba, bisa kan? Nggak pakai titik kah? Nah, ini for x bisa langsung di sini. Variabel ini kita panggil, itu harus di bawah. Oh, bisa ya. Seperti ini. Untuk variabel integer dan string. Jadi integer itu berupa angka dan string itu berupa teks. Kemudian sini variabel PHP. Suatu variabel dapat memiliki nama pendek seperti variabel x dan variabel y, atau nama yang lebih deskriptif seperti variabel umur, nama mobil, dan total volume. Aturan untuk variabel PHP. Variabel dimulai dengan tanda $, diikuti dengan nama variabel. Nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Nama variabel tidak dapat dimulai dengan angka. Jadi untuk membuat variabel itu tidak, untuk kata pertama itu tidak boleh dengan angka dalam PHP. Kemudian nama variabel hanya dapat berisi karakter alfanumerik dan garis bawah seperti A sampai Z dan 0 sampai 9 dan juga underscore. Di luar itu tidak boleh. Dan serta nama variabel pakai huruf besar dan kecil. Jadi variabel Asian huruf kecil semua dan variabel Asian huruf besar semua itu merupakan dua variabel yang berbeda. Nah, kemudian ada variabel keluaran. Pernyataan PHP echo sering digunakan untuk menampilkan data ke layar. Contoh berikut akan menunjukkan cara mengeluarkan teks dan variabel. Coba kita coba ya, kita praktek. Itu ada variabel txt w3 schools.com. Tutup dan kita tampilkan I love, kita panggil variabel. Nah, ini terus kita tutup. Untuk outputnya kira-kira apa teman-teman? Jadi untuk outputnya kan di sini ada variabel txt yaitu w3school.com. Ini kita tampilkan I love dan kita tambahkan yaitu variabel txt. Harusnya sih outputnya I love w3school.com. Coba kita coba. Nah, kemudian kita belajar lagi di sini. Contoh berikut akan menghasilkan output yang sama seperti contoh di atas. Oh, tidak masalah ya kalau pakai titik. Kalau di sini kita pakai titik. Di sini kita harus tutup dulu kutipnya. Nah, ini. Nah, tidak masalah ya kalau kita panggil variabel menggunakan dengan tanda titiknya. Kemudian contoh berikut akan menghasilkan jumlah dua variabel. Nah, ini untuk penjumlahan dua variabel. Kita coba. Ini ada variabel x dengan 5 dan juga variabel y dengan 4. Dan echo variabel x ditambah variabel y.
kurang lebih untuk operator yang sama ya. Menambahkan itu plus, tutup, coba lihat. Nah, hasilnya 9 karena 5 tambah 4 yaitu variabel X tambah Y, hasilnya 9. Dan PHP adalah bahasa yang diketik longgar. Dalam contoh di atas, perhatikan bahwa kita tidak perlu memberitahu PHP tipe data apa variabelnya. PHP secara otomatis mengaitkan tipe data ke variabel, tergantung pada nilainya. Karena tipe data tidak ditetapkan secara ketat, Anda dapat melakukan hal-hal seperti menambahkan string ke integer tanpa menyebabkan kesalahan. Di PHP 7, deklarasi tipe telah ditambahkan. Hal ini memberikan opsi untuk menentukan tipe data yang diharapkan saat mendeklarasikan suatu fungsi. Dan mengaktifkan persyaratan yang ketat, akan muncul fatal error terjadi ketidakcocokan tipe. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang persyaratan dan deklarasi tipe data di script fungsi PHP. Nah, ini jenis variabel. PHP tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel dan tipe data bergantung pada nilai variabel. Jadi untuk integer, dia tidak perlu memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Jadi otomatis terbaca jika angka dia terbaca integer dan juga string. Tanda kutip dia akan terbaca string. PHP mendukung tipe data berikut. Nah, sini ada tipe data dalam PHP, ada rangkaian, bilangan bulat, float atau angka floating point atau disebut ganda, boolean, misal true atau false, susunan, objek, batal, dan sumber. Untuk mendapatkan tipe data suatu variabel, gunakan fungsi var_dump. Nah, di sini untuk mengetahui tipe data apa sih, misal ini variabel X. Ini kita punya variabel X dan variabel Y yaitu 5 dan 4. Untuk mengetahui tipe data apa sih variabel X dan 4 ini, kita pakai kata kunci var_dump. Kita di sini. Kita pakai echo-nya. Kita ingin mengetahui variabel X-nya. Jadi kita cari var_dump dalam kurung nama variabelnya. Nah, seperti ini baru kita tutup. Kita cek. Nah, di sini muncul. Jadi untuk variabel X itu tipe datanya integer yang isinya itu 5. Kalau kita ganti di sini pakai string itu 5. Ya kita refresh. Di sini string itu ada 4 angka. Katanya itu adalah 5. Kurang lebih seperti itu untuk mengetahui tipe data apa yang ada pada variabel. Nah, ini bisa teman-teman coba sendiri. Ini yaitu integer, ini string, ini yang ketiga float, yang keempat boolean, yang kelima array, dan yang keenam ini apa ya? Ya sedikit lupa ya. Nah, ini kita lanjut aja. Menetapkan string ke variabel. Menetapkan string ke suatu variabel dilakukan dengan nama variabel diikuti tanda sama dengan dan string. Menetapkan string. Kita coba. Ini ada variabel X dengan non. Dan echo variabel X.
kurang lebih untuk menghasilkan variabel ini untuk menetapkan string ke variabel. Variabel string dapat dideklarasikan menggunakan tanda kutip ganda atau tunggal, tetapi Anda perlu memahami perbedaannya pelajari lebih lanjut di bab string. Oh, ternyata ada perbedaan ketika kita memakai kutip 1 dan kutip 2. Kita coba dulu. Nanti teman-teman kalau lanjut pasti ada ketemu pembahasan ini. Untuk hasilnya sama, tapi mungkin nanti kita pelajari. Nah, di sini ada tetapkan beberapa nilai. Di sini kita coba x, variabel x sama dengan variabel y. Variabel y sama dengan variabel z. Yang isinya itu ada berupa string yaitu float. Itu x. Error ya. Kira apa yang salah? Kalau z syntax error, unexpected token echo. Kurang paham. Harus tiga-tiganya. X, kalau kita satukan kira-kira bisa nggak? Koma y, koma z. Bisa. Kalau satu-satu mungkin ya. Oh, variabel y, oh, variabel z. Ini bisa juga. Oh, di sini kita belum tutup. Nah, misalnya belum tutup ya. Kalau kita start saja tadi, tetap muncul ya, tapi hanya satu. Oke, kita lanjut. Ini ada variabel cakupan. Ruang lingkup variabel PHP. Dalam PHP, variabel dapat dideklarasikan di mana saja dalam skrip. Ruang lingkup variabel adalah bagian skrip tempat variabel dapat direferensikan atau digunakan. PHP memiliki 3 cakupan variabel yang berbeda, ada lokal, global, dan statis. Cakupan global dan lokal. Variabel yang dideklarasikan di luar fungsi memiliki ruang lingkup global dan hanya dapat diakses di luar fungsi. Contohnya, coba. Ini ada variabel x dengan 5. Anda usah tulis komentarnya. 5. Ini ada sebuah function myTest kurung variabel untuk komentar nggak usah ditulis ya. P ini untuk paragraf, kemudian variabel
outside function is variable x, dan kita tutup paragrafnya. In my test. Nah, kemudian echo kecil punya variable x outside function, ya di luar fungsi ya, is variable x, kita tutup paragrafnya. Nah, kita lihat outputnya. Variable x function is 5. Variable inside function is, jadi variable x di luar fungsi ini tidak dapat dideklarasikan di dalam sebuah fungsi, hanya bisa di luar. Nah, ini variable x inside function, dia tidak terbaca, variable x-nya tidak terbaca karena di dalam fungsi, kecuali ada di luar. Oke. Ini dinamakan variabel global, cakupan global, itu di luar fungsi. Kemudian variabel yang dideklarasikan dalam suatu fungsi memiliki lingkup lokal. Nah, kalau yang bisa ditampilkan dalam fungsi itu namanya variabel dan cakupan lokal. Iya, jadi untuk variabelnya ini tidak ditulis di luar, dia ada di dalam sini. Variabel x sama dengan 5. Nah, tes harusnya sebaliknya, 5-nya di inside function, di sini tidak terbaca. Nah, kan variable x inside function is 5-nya terbaca karena variabelnya ada di dalam fungsi, jadi cakupan lokal. Yang tadi cakupan global. Oke. Nah, selanjutnya PHP kata kunci global. Ini saya mau lihat dulu seberapa menit ya. 44. Dan PHP kata kunci global. Kata global digunakan untuk mengakses variabel global dari dalam suatu fungsi. Untuk melakukan ini, gunakan kata global kunci sebelum variabel di dalam fungsi. Contoh variabel x5, variabel y10, function myTest. Bisa kita deklarasikan variabel yang cakupan global di dalam fungsi, tetapi harus kita panggil globalnya di dalam fungsi, kemudian nama variabelnya. Mari coba kita tes. Function myTest. Ini
global. Terus ada kata kunci globalnya. Nah, di sini kita lupa tulis variabelnya x, ini variabel y sama 4 global x global y. Ter variabel y sama dengan variabel x tambah variabel y. Ya, tutup. Kemudian tes variabel y, coba kita cek outputnya, hasilnya 9. Nah, berarti untuk variabel cakupan global bisa kita panggil, bisa kita deklarasikan dalam fungsi sama seperti variabel cakupan lokal, tetapi dengan syarat kita harus menambahkan global di awal. Ini variabel y sama dengan variabel x tambah y, jadi 5 tambah 4 hasilnya 9 sesuai dengan. Nah, kemudian kita lanjut lagi. PHP juga menyimpan semua variabel global dalam sebuah array yang disebut array. Ini menyimpan nama variabel. Array ini juga dapat diakses dari dalam fungsi dan dapat digunakan untuk memperbarui variabel global secara langsung. Coba kita coba codingannya. Sudah x 5, y-nya 10. Ya, function. Itu kita bernama tes. Yang variabel global. Ini kurang lebih sama seperti tadi, cuma ini array-nya, tipe data array. Kalau tadi kan integer, jadi kayaknya gitu deh. Global x tambah variabel global y. Hasilnya, berarti hasilnya kayaknya 9 juga deh kayak tadi. My test echo variabel y. Nah, kita cek 15. Oh, kan variabelnya tadi kita ubah ya, jadi 10. Kurang lebih sama seperti tadi, cuma ini untuk tipe data integer, jadi agak panjang ya sintaksnya. Jadi tergantung teman-teman mau. Bagusnya sih kalau array kayaknya variabel cakupan lokal aja, biar enggak nulis globalnya banyak. Kemudian di sini ada API kata kunci statis.
Biasanya ketika suatu fungsi selesai atau dieksekusi, semua variabelnya dihapus. Namun, terkadang kita ingin variabel lokal tidak dihapus. Kita membutuhkannya untuk pekerjaan selanjutnya. Untuk melakukan ini, gunakan static atau fungsi saat Anda pertama kali mendeklarasikan variabel. Semua variabelnya dihapus, namun terkadang kita ingin variabel lokal tidak dihapus. Karena kita butuh variabel itu untuk pekerjaan selanjutnya. Coba kita tes. Ini coba function nama my test kurung start. Ini kita bahas dari sini static variable x sama dengan 0 per echo variable x per variable x plus plus. Kemudian my test oke aja lah ya, biar cepat. Coba kita lihat outputnya 012 012. Jadi kan ini variabel x itu 0. Dan kan setelah dieksekusi kita tampilkan echo variabel x, artinya kan ini sudah dieksekusi. Tetapi kita masih mau membutuhkan lagi variabel x, jadi variabel x-nya kita plus plus. Jadi ditambah satu-satu variabel x-nya. Kan awalnya variabel x-nya 0. Berarti kalau kita coba ubah ini 4, harusnya outputnya 4, 5, 6. Nah, kan kita tambah lagi 1, berarti 4, 5, 6, 7. Nah, semoga teman-teman paham lah ya. Nah, ini kita sudah selesai untuk ruang lingkup variabel. Dan kita bahas echo atau cetak. Dengan PHP ada dua cara dasar untuk menampilkan data ke layar, yaitu ada echo dan juga print. Kita print. Ini coba print. Oke, tes. Ya, bisa ternyata. Terus yang membedakan apa? Perintahan PHP echo dan print. Keduanya echo dan digunakan untuk menampilkan data ke layar. Print. Perbedaan kecil. Echo tidak memiliki nilai kembali, sedangkan memiliki nilai kembali 1. Echo tidak memiliki nilai kembali, sedangkan memiliki nilai kembali 1 sehingga dapat digunakan dalam ekspresi print. Echo dapat mengambil beberapa parameter, sementara print dapat mengambil satu argumen. Print hanya satu argumen, sedangkan echo bisa beberapa parameter. Echo sedikit lebih cepat daripada print. Kalau lebih cepat sih harusnya pakai echo aja. Pernyataan PHP echo tersebut echo dapat digunakan dan atau tanpa tanda kurung echo. Boleh pakai tanda kurung, boleh tidak. Kita tes, kita praktek. Ini kita jadikan dulu komentar ya. Nah, jadikan komentar. Tadi kita belajar komentar. Ini biar codingannya itu tidak dieksekusi. Echo
hello. Kemudian echo yang pakai dalam kurung, hello. Ternyata echo bisa pakai dalam kurung, bisa tidak. Kemudian tampilkan teks. Contoh berikut menunjukkan cara mengeluarkan teks dan perintah. Untuk perhatikan bahwa teks dapat berisi markup HTML. Nah, ini bedanya print sama echo. Jadi untuk sintaks HTML seperti judul, baris baru, di judul H2, baris baru, itu BR, itu dapat terbaca di echo. Keuntungan sih. Lalu di sini hapus dulu yang tadi. Untuk kasih komen aja. Dan kita coba echo H2. Awal. Kemudian di sini ada juga echo hello awal. Kemudian ada echo di sini BR ternyata untuk baris baru ujung. Ini about to learn PHP, baris baru lagi BR, kemudian echo ya, ini aja dulu. Nah, jadi untuk sintaks HTML, penulisan HTML, untuk echo dia terbaca. Coba kalau kita pakai print, terbaca. Tetap ya. Jadi perbedaan utamanya pada baik, mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.